Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dan yang sangat terhormat Ibu Dwi Cahyani selaku dosen pengampu dasar-dasar budidaya. Kali ini izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Dwi Safitri dengan NIM 1203003 dari kelas RA Teknik Biosistem Institut Teknologi Sumatera. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas saya yang saya pilih yaitu tentang gulma. Apa sih pengertian gulma itu sendiri? Yang dimaksud dengan gulma merupakan tumbuhan yang mengganggu pertumbuhan tanaman, budidaya, serta merugikan kepentingan manusia. Maka dari itu, manusia berusaha untuk mengendalikannya. Gimana sih asal-asal gulma pada tanaman ini? Gulma merupakan setiap tumbuhan yang tumbuh di tempat yang dihendaki, terutama di tempat manusia. Bermaksud berusaha bermaksud mengusahakan tanaman budidaya. Nah, gulma ini sering disebut sebagai tumbuhan pengganggu, mengacu kepada kelompok tumbuhan yang secara kansonomik terdiri berbagai taksa yang berbeda. Nah, kelompok tumbuhan gulma ini biasanya lahir nampaknya secara rasional. Dapat diduga bahwa hal tersebut mulai muncul semenjak manusia mengenal apa itu tanaman budidaya pertanian. Nah, pada tugas kali ini dibagi berbagai komunitas. Ada 4 komunitas, yaitu komunitas pangan, sayur, buah, dan perkebunan. Nah, di mana bagian komunitas pangan ini saya memilih kacang hijau. Ini ada beberapa gambar gulma yang sering tumbuh di sekitar tanaman kacang hijau. Gejala yang terjadi pada tanaman kacang hijau ini itu biasanya terjadi persaingan yang dalam pengambilan unsur-unsur hara dalam tanah. Terjadinya saingan dalam pengambilan air tanah, terjadinya persaingan dalam perebutan ruang untuk tumbuh, dan keempat terjadinya persaingan dalam mendapatkan sinar matahari. Bagaimana sih cara mengendalikannya? Pengendalian gulma dapat dilakukan secara fisik dan kimiawi. Yang pertama itu dalam keadaan fisik ya, dilakukan dengan usaha menekankan pertumbuhan gulma dengan cara merusak sebagian atau seluruh gulma sehingga gulma tersebut mati. Secara fisik ini dapat dilakukan dengan penyiangan menggunakan tangan ataupun menggunakan alat seperti cangkul atau alat-alat penggali tanah lainnya gitu. Kedua itu ada pengendalian secara kimiawi. Ya, ini dengan menggunakan herbisida. Herbisida itu apa? Merupakan senyawa kimia beracun yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan tanaman, menekan pertumbuhan tanaman, atau mengendalikan vegetasi yang tidak diinginkan tumbuh pada lahan budidaya tersebut. Oke, yang kedua itu ada bagian komoditas sayuran. Saya memilih itu tumbuhan pakcoy. Nah, ini ada beberapa nih, ini ada pakcoy, ini ada gulmanya nih, ada rumput-rumputan yang tumbuh di sekitar tanaman pakcoy tersebut. Gejala yang terjadi, di mana tanaman pakcoy ini merupakan tanaman hortikultura atau sayuran yang diakibatkan gulma tidak hanya dalam hal penurunan produksi, tetapi juga pengaruh dalam hal seperti menurunkan kualitas seperti tercampurnya biji gulma saat tanaman berproduksi gitu kan. Gulma dapat pula mengeluarkan zat-zat kimia aleotopati yang beracun bagi tanaman-tanaman lain sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang ketiga itu gangguan kelancaran bagi pekerja petani seperti adanya duri-duri pada beberapa gulma di tanaman yang sedang dikerjakan, ada menyulitkan pekerjaan petani di lapangan dengan merusak atau menghambat penggunaan alat-alat pertanian. Terus yang kelima ada potensi gulma yang dapat mengurangi debit air atau lalu lintas air serta menimbulkan pengendakan perairan. Kan pakcoy ini tumbuhnya biasanya bisa di perairan gitu kan. Nah, secara otomatis ikut meningkatkan biaya produksi usaha tani dengan kegiatan pemelihara tanaman ini. Nah, semakin banyak gulma, otomatis semakin banyak juga kan biaya yang kita butuhkan untuk memelihara tanaman tersebut.
Oke. Bagaimana sih cara pengendaliannya? Nah, di sini ada tindakan pengendalian gulma yang bisa dilakukan petani, di antaranya itu dengan secara manual, mencabut-mencabutnya tadi, seperti ada di contoh di gambar. Itu ada kedua, cara mekanik yang menggunakan alat. Ketiga, pengendalian gulma menggunakan serangga. Nah, serangga ini juga sebenarnya bukan bisa jadi hama, dan juga bisa membantu nih untuk mengusir merusak merusak, gulma-gulma gitu. Keempat, pengendalian gulma menggunakan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme kan ya namanya kehidupan gitu, bisa membantu pengendalian gulma. Dan kelima, langkahnya pengendalian terakhir jika dilakukan yaitu dengan aplikasi, herbisida atau kimia beracun tadi. Tetapi dengan kimia ini kita harus dengan tepat, harus dengan teliti, tekun. Karena kenapa? Namanya juga zat kimia beracun. Semisal kita berlebihan akan merusak tanaman pakcoy tersebut. Tapi kalau kita emang dengan takaran, dengan kesesuaian, bisa untuk mengusir atau pengendalian gulmata. Nah, pengendalian gulma secara mekanis memiliki banyak kelemahan, di antaranya memerlukan pelaksanaan yang teliti, tekun, dan dilakukan secara terus-menerus serta teratur sejak mulai dilakukan pembibitan sampai tanaman dapat panen, agar tercapai usaha pengendalian yang baik, khususnya terhadap gulma yang berkembang secara vegetatif. Maka, alat pengembang biak vegetatif baik yang berada di atas tanah maupun di dalam tanah seperti akar umbi gitu kan, harus dilakukan proses pemusnahan agar benar-benar gulmanya itu hilang, nggak ada atau mati. Nah, terus ada yang ketiga itu bagian komoditas buah, di mana saya memilih mangga. Nah, ini beberapa contoh gulma yang biasanya tumbuh di pohon mangga. Tetapi gejala yang terjadi pada tumbuhan mangga ini, untuk permasalahannya sendiri, gulma pada tanaman mangga ini tidak terlalu berpengaruh dalam perkembangan tanaman. Karena tanaman mangga dalam jenis tanaman merupakan tanaman pohon-pohonan, yang di mana kan tanaman mangga ini menjadi masalahnya itu seperti pungi atau Gayeloporium dan benalu yang sangat biasanya merugikan tanaman mangga ini. Nah, gimana sih cara pengendaliannya? Ada dua pengendalian, yaitu secara fisik dan preventif, yang mana pencegahan yang dilakukan yaitu menyeleksi lahan atau memisahkan bibit mangga dari biji gulma yang mungkin tercampur nih di dalam pupuk kandang, serta pengendalian berikutnya yang dilakukan oleh petani biasanya itu dengan pemangkasan, pembakaran, serta penyemprotan obat rumput di sekitar lahan tanaman mangga tersebut. Oke, terus ada komoditas perkebunan. Saya memilih perkebunan tebu. Gejala yang terjadi pada perkebunan tebu ini, nah, di mana gulma merupakan kendala utama di area perkebunan tebu di lahan yang kering, karena pertumbuhan gulma yang cepat dan lebat dengan berbagai macam spesies yang mendominasi. Pada lahan kering, gulma lebih beragam dan lebih berbahaya. Gulma dominan yang terjadi persaingan kuat. Tanaman tebu terdiri atas gulma daun gulma daun lebar, gulma daun tipis, dan teki-teki. Nah, spesies memiliki kemampuan yang bervariasi nih. Dari ketiga spesies gulma yang tumbuh di perkebunan tebu ini memiliki kemampuan bervariasi. Dalam kemampuannya itu sama-sama menurunkan hasil tanaman. Umumnya semakin dekat ke apa ya? Ke kekerapatan, kayak pertumbuhan, kayak tumbuhnya tebu itu sangat rapat-rapat antara tanaman pokok dan spesies gulma ini, umumnya semakin derajat persaingannya itu juga semakin besar, semakin ketat gitu kan. Dan semakin tinggi juga populasi gulma di pertanian tebu ini, maka semakin besar pula derajat persaingannya gitu. Bagaimana sih pengendaliannya gitu? Nah, pengendalian gulma yang efektif dan efisien pada pertanian
perkebunan tebu ini, itu bisa melakukan identifikasi jenis gulma secara akurat sehingga dapat diketahui jenis-jenis gulma dominan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengendaliannya. Kedua itu mempelajari penyebab timbulnya gulma dengan apa ya, memprioritaskan dengan cara yang paling sederhana dan disesuaikan dengan sumber daya tersedia, misalnya dengan mengatur pola tanam atau cara tanam pengendalian secara manual. Terus yang ketiga tuh, mengutamakan pengendalian gulma secara kombinasi dari 2 atau lebih cara pengendalian dengan urutan prioritas secara kultur, teknik, mekanik, dan kimiawi. Nah, terakhir itu ada pengendalian alternatif cara pengendalian gulma berdasarkan optimasi waktu, biaya, kemudahan pelaksanaannya, efektivitas dalam pengendalian, serta kita berpikir nih, resiko terhadap kerusakan lingkungan itu harus seperti apa, gitu. Nah, terus ada soal selanjutnya itu ada kerugian yang dialami nih oleh petani atau pengusaha budidaya, eee, akibat, dari pertumbuhannya gulma-gulma ini. Nah, ada 5 kerugian besar nih yang diakibatkan dari keberadaan gulma. Yang pertama itu ada gulma merebut nutrisi atau unsur-unsur hara dalam budidaya. Kedua, gulma menghambat pertumbuhan tanaman budidaya dengan zat aleopatinya tadi, zat beracunnya tadi. Nah, gulma menghambat pekerjaan pertanian dalam merawat tanaman. Keempat, gulma jadi tempat bersarang hama atau serangga vektor seperti virus gitu. Terus yang kelima, ada gulma membuat biaya usaha tani bertambah. Iya, bagaimana tidak bertambah? Semakin banyak gulma, otomatis semakin banyak kita harus semakin banyak pemeliharaan. Nah, di mana pemeliharaan ini juga semakin banyak biaya yang harus kita keluarkan, seperti itu. Nah, kaitan dengan fenomena pertanian yang pernah terjadi. Nah, gitu kan. Kan kerugian akibat gulma terhadap tanaman bervariasi, tergantung jenis tanaman, jenis iklim, jenis gulmanya, dan praktek pertanian di samping-samping patok lainnya. Nah, pernah di Amerika Serikat, besarnya kerugian tanaman yang disebabkan oleh gulma itu mencapai 28% dari kerugian total. Sungguh besar, bukan? Nah, negara yang sedang berkembang seperti Indonesia contohnya, kerugian, karena gulma tidak sangat tinggi, tetapi juga mempengaruhkan, persediaan pangan dunia. Bayangkan saja kalau gulma itu sangat tinggi kerugiannya, persediaan pangan dunia juga sungguh menurun gitu, karena kerusakan gara-gara gulma. Tanaman perkebunan juga mudah terpengaruh nih oleh gulma, terutama sewaktu masih muda. Apabila pengendalian diabaikan, maka kemungkinan besar nih usaha tanaman perkebunan itu akan rugi total. Nah, ini ada referensi yang saya peroleh dari beberapa jurnal dan juga Pusat Penelitian dan Perkebunan Indonesia, serta dari Direktorat Kementerian Pertanian. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tugas saya tentang gulma ini. Eh, Kalau ada kata-kata yang salah atau penyampaian saya yang kurang, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun dan saya sangat terima kasih diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas ini untuk menambahkan nilai saya dasar-dasar budidaya. Saya sangat sekali lagi mengucapkan berterima kasih kepada Bu Dwi Cahyani selaku dosen pengampu saya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.